kita sebangsa dan setanah air. Kota Surabaya merupakan salah satu gerbang perjuangan bangsa. Baru-baru ini kami dikejutkan oleh kabar yang mengiris rasa kemanusiaan kami. Kasus penghilangan nyawa disertai mutilasi yang terjadi kepada saudara Tiara merupakan dendam individual. Namun, kasus ini terjadi mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga nilai moral dan persatuan bangsa ini. Pada Minggu 31 Agustus 2025, tepatnya pukul 2 dini hari, korban dan pelaku yang merupakan sepasang kekasih tinggal di sebuah kos, tepatnya di Jalan Lidawetan. Motif pembunuhan ini terjadi karena adanya pertikaian antara pelaku dan korban. Menurut keterangan penyidik, pelaku merupakan mantan tukang jagal sapi yang membuatnya memiliki keahlian dalam memotong-motong tubuh. Hubungan pelaku dan korban sendiri sudah berjalan selama 5 tahun dan pelaku kesal terhadap sikap korban yang mengunci pintu kamar kos ditambah dengan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku. Pada akhirnya pelaku memilih lokasi pacet yang dianggapnya strategis untuk menyembunyikan jejak kriminalitasnya. Penemuan potongan tubuh di Pacet menggambarkan betapa sadisnya pembunuhan ini. Dalam satu lokasi, polisi menemukan 65 potongan awal, kemudian terus ditemukan hingga 310 potongan tubuh. Polres Mojokerto bersama unit K9 mengerahkan penyisiran melalui radius 200 meter di area yang terjal dan sulit dijangkau. Kasus ini terjerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya maksimal pidana seumur hidup bahkan hukuman mati. Kasus ini juga menjadi alarm bagi pihak aparat bahwa wilayah Pacet telah menjadi lokasi untuk melakukan beberapa jenis kejahatan yang serupa dalam waktu kurun 1 tahun. Lalu Kapolres juga akan menindak tegas dengan pelaku dan mencegah kasus yang serupa. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Namun lebih dari itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga harkat dan martabat setiap rakyatnya. Menjauhkan diri dari kekerasan dan memilih dialog daripada amarah. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga persatuan negara jika kita tidak bisa mengendalikan emosi pribadi dan menghormati nyawa seseorang warga negaranya? Di tengah keprihatinan ini, kita patut melihat respon dari masyarakat Lidah Wetan. Alih-alih terpecah belah atau larut dalam ketakutan, mereka merespon dengan solidaritas, menjaga ketenangan, dan mendoakan almarhumah. Inilah hakikatnya nilai-nilai kebangsaan sejati, nilai-nilai yang termanifestasi dalam sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika hukum bekerja keras mengusut tuntas kejahatan, masyarakat bahu-membahu menenangkan dan memperkuat kembali simpul-simpul persaudaraan. Jadi hari ini kita pecah menjadi 3 tim. Kita mau menelusuri area kawasan kos mutilasi daerah Lidah Wetan. Kita dari tim 1. Hai guys, kita dari kelompok 2. Halo, kita dari tim 3. Ya ampun, ketemu. Kalian udah dari mana aja? Bapaknya sendiri memang dari pihak kosnya lapornya ke pihak RT gitu ya Pak? Iya, ke RT. Kalau saya nggak dilapor. Awalnya sih memang terus terang saya sendiri tidak tahu ya. Malah justru tahunya itu dari pihak aparat kepolisian yang datang ke rumah itu jam 1:30 malam. Beliau itu minta izin untuk proses penangkapan ya kan. Akhirnya saya antarin ke sana. Jadi malam itu juga langsung ditangkap. Jadi diketuk 3 kali ya kan, itu tidak ada respon. Baru ditokak gitu ya, baru terjadi proses penangkapan. Oke. Ada kasus seperti itu. Kaget mboten Pak? Tapi kagetnya ya kaget. Gak menyangka sih gitu loh. Ya kaget ya Mas, memoro kayak ini rame-rame gitu. Ya kaget sih juga istilahnya, kok bisa terjadi di sini. Cuman itu kan bukan warga sini. Kita cuma kaget gitu kok sampai sama terjadi kayak. Ya. Bapak sedaya niki ngertos
Mboten kali pelaku dan korban itu. Pelakunya itu enggak jarang interaksi ya, enggak hampir sama sekali enggak interaksi di sini enggak. Kalau sang pelaku sama sang korban ya memang jarang untuk bersosialisasi, apalagi sebelum laki-laki ya. Jangankan ngobrol, pelakunya aja nggak tahu wajahnya, baru tahu setelah ada kejadian. Intinya gitu. Jadi memang jarang untuk berkomunikasi, bersosialisasi apalagi. Ya. Menurut Bapak ini kok bisa anak muda sekarang itu melakukan hal yang seperti itu, Pak? Adanya kampus itu juga merubah karena ada pasangan yang wedok sama wedok itu. Kira apa Pak yang bisa menekan kejadian-kejadian seperti itu pada anak muda itu, Pak, menurut Bapak? Kalau kita ya orang tua masing-masing itu untuk memprotek keluarganya sendiri-sendiri. Karena ini kan banyak mahasiswa yang datang di sini ya, bukan orang kampung sini. Apakah warga sekitar tuh jadi kayak hati-hati dengan warga yang bukan di sini gitu? Selalu menghormati mahasiswa, apalagi mahasiswa itu kan tentang jadi itu kan pelajar, menghargai juga menghormati Harapan Mbak buat kedepannya untuk kasus seperti ini? Kasus ini ya mending berhati-hati aja kalau untuk memilih pasangan atau siapapun, berteman atau lain-lainnya, mending berhati-hati lagi. Nyari teman itu yang benar-benar, kita kan nggak ngerti ya, orang psikolog manusia kan juga nggak terlalu paham bagaimana ya, mending kayak gitu sih, lebih hati-hati aja sih. Ya, semoga tidak ada kejadian lagi. Jangan sampai kejadian baik itu lagi, terutama kalau yang kos itu wajib serahkan surat-suratnya. Oh ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Daweta, jaga kehormatan dengan masing-masing. Kita juga menghormati. Melalui field study ini kita belajar bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, sangat penting untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Semoga dari kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menanamkan nilai moral, empati, dan rasa kemanusiaan di setiap tindakan. Karena mengamalkan Pancasila secara nyata, kita dapat membangun masyarakat yang aman, beradab, dan damai. Jangan lupa mengamalkan nilai-nilai moral di setiap langkah kita. Terima kasih telah menyaksikan video laporan field study kelompok kami. Sampai jumpa! Since the